Ketika beberapa umat Hindu mencoba menghabisi seorang kakek muslim yang sedang sholat, lihat bagaimana tiba-tiba seekor singa melompat dari semak-semak yang membuat mereka kocar-kacir berlarian dan menjerit ketakutan. Kisah ini diceritakan di distrik Raihar, di bagian Chhattisgarh, India, yang memang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Atas rahmat Allah, hari itu seorang kakek muslim tua melewati perkampungan di distrik Raihar itu, dan sang kakek sudah mengetahui bahwa desa itu mayoritas penduduknya menyembah berhala. Mereka juga terkenal sombong, tamak, dan keras kepala. Ketika sang kakek lewat, mereka orang-orang kampung itu menatap dengan pandangan yang tidak suka. Mereka tidak suka dengan orang asing. Mereka pun mulai mengolok dan mentertawakan sang kakek. Namun sang kakek berlalu dengan tenang sambil tetap tersenyum kepada mereka. Ketika hari mulai sore, sang kakek berhenti di pinggiran hutan tidak jauh dari perkampungan itu. Dia mendirikan tenda seadanya dan mulai membakar kayu menghidupkan api untuk melewati malam. Menjelang terbit matahari setelah sholat subuh, sang kakek masih di atas sajadahnya, berzikir dan menunggu pagi. Begitulah selama beberapa hari aktivitas yang dilakukan oleh sang kakek. Orang-orang kampung yang melihat kakek tua yang bermalam di sana mulai marah. Mereka tidak menyukainya. Beberapa orang dari penduduk kemudian mendatangi sang kakek. Salah satu dari mereka berkata, "Hei, orang asing tua, mengapa kamu tidak berlalu dan malah bermalam di kampung kami? Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu berdiri, membungkuk dan bersujud sementara tidak ada sesuatu di hadapanmu? Kamu meminta bantuan kepada siapa?" Sang kakek pun menjawab, "Aku menyembah Allah yang Esa, pencipta langit dan bumi, penguasa seluruh alam, yang menciptakan aku dan kalian. Berhala-berhala yang kalian sembah itu sesungguhnya tidak akan membantumu. Sembahlah Allah, ikutlah jalan yang benar bersamaku, maka kamu akan selamat," ujar sang kakek dengan tenang dan tegas. Mereka penduduk desa yang keras kepala itu berkata, "Urus saja urusanmu, jangan ikut campur urusan kami, wahai Pak Tua. Pergilah dari kampung kami," ujarnya dengan wajah mengancam sambil berlalu pergi meninggalkan sang kakek. Setelah peristiwa itu, para ketua adat kampung mereka mulai berdiskusi bersama warga. Ketua adat menganggap bahwa kakek tua itu adalah ancaman. Dia akan mengganggu kepercayaan mereka. Kemudian ketua adat ini mulai menghasut para penduduk untuk menentang dan mengusir kakek tua itu. Mereka mulai menakut-nakuti sang kakek dengan ancaman, tapi sang kakek terus mendakwakan Islam kepada mereka sampai akhirnya mereka benar-benar marah dan ketua adat menyuruh penduduk untuk menghabisinya. Tibalah hari itu, ketua adat dan beberapa penduduk mendatangi sang kakek. Siang itu di waktu zuhur, ketika mereka datang, ternyata sang kakek tengah melaksanakan sholat. Tanpa basa-basi, salah satu warga menghampiri sang kakek dengan belati di tangannya. Dan ketika dia akan mengayunkan belatinya, tiba-tiba terdengar suara auman dari dalam hutan. Dan keluarlah seekor singa dari balik semak-semak yang langsung mengejar dan menyerang mereka. Mereka umat Hindu yang ada di situ sontak berlarian dan menjerit ketakutan. Mereka kembali ke desa dan subhanallah, singa itu ikut mengejar mereka ke dalam kampung. Sementara sang kakek masih khusyuk dalam sholatnya. Allahu Akbar. Ketua adat dan para penduduk yang tadi ingin menghabisi sang kakek bersembunyi di rumah mereka masing-masing. Dan tak lama terdengar keributan dari salah satu rumah yang mengatakan bahwa putri kecil mereka telah dibawa oleh singa masuk ke dalam hutan. Sementara ibu dari putri kecilnya itu menangis, berteriak memohon pertolongan kepada para penduduk untuk menyelamatkan putrinya. Ketika keributan dan kehebohan itu terdengar oleh sang kakek yang telah melaksanakan sholatnya, dia bergegas menghampiri ibu yang menangis itu dan bertanya apa yang telah terjadi. Ibu itu pun berkata, "Seekor singa telah membawa putri kecil saya di dalam mulutnya dan masuk ke dalam hutan. Saya tidak tahu harus bagaimana, sementara kami tidak ada yang berani melawan singa itu." Mendengar itu sang kakek berkata, "Baiklah, jika takdir Allah putri Anda masih hidup, saya akan membawanya kembali," ujar sang kakek. Para penduduk yang mendengar perkataan sang kakek sontak mengoloknya, "Wahai Pak Tua, pada usiamu yang sekarang seharusnya kamu berdiam diri di rumah, bukan untuk bertarung melawan singa hutan yang buas itu." Sang kakek pun menjawab, "Aku berserah diri kepada Allah. Dialah Tuhan yang Maha Pemberi hidup dan mati. Allah lah penolongku, dan aku memohon pertolongan hanya kepadanya." Baik,
ujar ketua adat kampung itu, "Jika kamu bisa membawa anak kecil itu kembali ke sini, aku akan mengikuti jalanmu." "Baiklah," ujar sang kakek setuju. Sang kakek pun segera pergi masuk ke dalam hutan, dan sampailah dia di sebuah gua di mana singa itu bersembunyi. Sang kakek perlahan mendekat dan dia menengadahkan tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, atas rahmat dan karuniamu, hamba memohon pertolongan. Tundukkanlah singa buas itu dan selamatkanlah anak perempuan itu dengan kuasamu." Subhanallah, terlihat singa itu berjalan keluar dari dalam gua dengan menggigit baju anak kecil itu dan berjalan perlahan menghampiri sang kakek. Singa itu meletakkan anak perempuan itu dengan lembut, lalu merebahkan badannya di hadapan sang kakek. Allahu Akbar. Sementara penduduk desa masih berkumpul dan berharap cemas. Ketika sang kakek muncul dengan menggendong putri kecil mereka tercengang. Putri kecil mereka tanpa cedera sedikit pun, dan dengan singa yang berjalan di belakangnya. Mereka bersorak tercengang, tak percaya atas apa yang telah mereka saksikan. Ketua adat yang tadi telah berjanji akan memeluk Islam bergumam, "Bagaimana mungkin seekor singa buas bisa tunduk kepada seorang lelaki tua? Ini adalah keajaiban." Dan seketika ketua adat itu pun berkata, "Saksikanlah, aku akan mengikuti jalan lelaki tua ini. Aku akan masuk pada agama yang dia sembah." Dan alhamdulillah, bukan hanya ketua adat itu, penduduk desa lainnya juga menyatakan diri ingin memeluk Islam. Allahu Akbar. Semua atas kehendak Allah. Allah sebaik-baik membuat skenario di dunia ini, dan Allah maha berkehendak atas siapa-siapa yang dikehendakinya di dalam hidayah. Wallahu a'lam bishawab.